kembali bersama saya Ria Dwiandaka. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai manajer gitu ya. Manajer dan ya definisi konsepsi pentingannya apa gitu ya. Yang ada di buku Robbins and Colter gitu ya. Nah, pada bahasan kemarin kita bahas tentang mukadimah gitu ya, mukadimah manajemen. Manajemen itu apa, pentingnya kita belajar manajemen itu apa, karena kan manajemen dibilangnya sorry ya, ilmu yang mempelajari tentang orang gitu ya, gimana kita bisa mengatur orang, maka manajemen dibutuhkan di situ gitu ya. Karena kan tadi disebutkan kalau pentingnya memang kita belajar manajemen karena dalam keseharian atau dalam organisasi yang kita miliki gitu ya, maka disitulah akan muncul manajemen dengan fungsi-fungsinya gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang manajemen atau manajer gitu ya merencanakan, mengatur, memimpin dan mengontrol gitu ya dalam sebuah organisasi. Nah, di sini kita akan lebih bahas mengenai personnya. Person melakukan manajemen itu siapa? Manajer gitu ya. Nah, dalam bahasan ini kita ingin tahu nih siapa itu manajer. Manajer itu kerjanya di mana gitu ya. Penting nggak sih ada manajer? Lalu manajer itu ngapain aja? Lalu level dan skill apa yang dibutuhkan oleh seorang manajer? Nah, kita akan bahas pada topik bahasan ini gitu ya. Jadi pentingnya seorang manajer kita akan bahas di sini. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah tayangan berikut gitu ya, mengenai ilustrasi ya, mengenai ini kan ada orang memimpin gitu ya. Siapa itu manajer? Nah, yang disebut manajer adalah kalau di sini ada orang yang memimpin gitu ya, ada orang yang memimpin dalam sebuah forum. Dia tidak hanya memimpin, mungkin mengkoordinasikan dan mengawasi apakah orang itu mengerjakan yang telah kita suruh gitu ya. Itulah manajer gitu ya. Kan manajer nanti kan kumpulan orang, dari kumpulan orang gitu ya. Jadi di sini definisikan apa? Yang disebut manajer adalah apa? Disebut manajer adalah orang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Itulah yang disebut dengan manajer. Kita bisa melihat siapa sih manajer di lingkungan kita. Oh, Kasih. Oh, itu mungkin first line gitu ya. Kasih itu bukan seorang manajer. Manajer pemula gitu, manajer garis pertama itulah. Nanti atasnya lagi ada manajer itu akan berjenjang gitu ya. Itulah manajer. Jadi orang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dapat disebut sebagai seorang manajer. Nah, kemudian tadi manajer itu tidak semata-mata tentang prestasi individu ya, melainkan bagaimana membantu yang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, di sini letak tantangan dan celah yang harus bisa dimanfaatkan oleh manajer. Jadi manajer dia harus bisa mengkoordinasikan supaya tadi orang-orang tersebut bekerja dalam tracknya untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah tadi manajer. Nah, sekarang mengenai di mana sih manajer itu bekerja? Manajer bekerja di mana ya? Gitu ya. Nah, manajer bekerja pasti dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi manajer kan karena tadi kan dia punya tugas mengatur orang-orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Otomatis dia bekerjanya di organisasi gitu ya. Organisasi itu apa sih kan itu ya? Nah, kita ketahui ada 3 karakteristik dalam organisasi. Yang pertama, dia punya tujuan yang berbeda yang biasanya diekspresikan melalui tujuan yang ingin dicapai organisasi. Yang kedua, setiap organisasi pasti terdiri atas orang-orang, kumpulan orang.
Dibutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga adalah semua organisasi mengembangkan struktur yang disengaja di mana anggota melakukan pekerjaan mereka. Ada desainnya, desain organisasi itu ada. Maka manajer bekerja di mana? Di sebuah organisasi. Organisasi itu pasti ada orangnya, ada tujuannya, ada struktur organisasinya, ada desain by design. Jadi orang di situ secara sengaja bekerja atas tujuan tertentu secara sengaja. Gitu ya. Maka diperlukan oleh manajer gitu ya. Nah, kemudian penting nggak sih adanya manajer gitu ya? Penting nggak sih adanya manajer gitu ya? Nah, kalau bicara penting nggak penting, dengan kondisi yang penuh ketidakpastian gitu ya, dengan kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang gitu ya, terus semakin ganti masa itu manajer semakin penting gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ke depan peran manajer ya dibutuhkan itu ya. Kita bisa lihat organisasi butuh seorang manajer. Butuh apa? Butuh keterampilannya gitu ya. Keterampilan dan kemampuan manajerial gitu ya. Lalu manajer punya peran penting ya dalam mengidentifikasi masalah kritis dan menyusun tanggapan gitu ya dalam suatu kasus kritis yang penuh kondisi yang buruk gitu ya. Itu manajer punya peran penting, dia mengidentifikasi masalah kritis kemudian menyusun tanggapan. Itu dibutuhkan manajer, karena pentingnya manajer adalah untuk menyelesaikan sesuatu. Di situ manajer memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai yang telah ditugaskan gitu ya. Dia memastikan karyawan itu bekerja. Itulah manajer penting untuk menyelesaikan sesuatu karena dia memastikan karyawan melakukan pekerjaannya, do the right thing gitu ya, mengerjakan pekerjaannya dengan benar untuk mencapai tujuannya gitu ya. Itulah pentingnya seorang manajer gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat alasan utama manajer penting gitu ya, selain keterampilan manajerial yang mereka butuhkan untuk suatu organisasi, mengelola organisasi gitu ya. Manajer itu selain bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan itu akan selalu akan adanya penuh tantangan gitu ya. Misal ini perusahaan Philips gitu ya, sebagai sebuah perusahaan elektronik ya kelas atas gitu ya, dia punya banyak pegawai. Nah, karyawan ini di atasnya ada beberapa ribuan GM, General Manager, yang mengawasi pekerjaan ratusan ribu karyawan di seluruh dunia. Manajer ini berurusan dengan semua jenis masalah ketika perusahaan sedang beroperasi. Manajer akan mengkondisikan ya dan mengkoordinasikan lingkungan tempat kerjanya sehingga karyawan tadi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan optimal. Jika pekerjaan tidak selesai atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya, manajer inilah yang akan mencari tahu penyebabnya dan mengembalikan semuanya on the track pada jalur yang benar. Manajer akan memimpin perusahaan ke masa depan. Hanya itulah pentingnya adanya seorang manajer dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang apa sih yang dilakukan manajer gitu ya? Yang kelihatannya manajer ini kerjanya ngapain sih? Nah, pekerjaan manajer adalah melakukan manajemen. Hal-hal yang dilakukan oleh manajer dinamakan manajemen. Itu disebutnya gitu ya. Jadi melakukan manajemen, dia akan melibatkan koordinasi dan pengawasan aktivitas kerja orang lain sehingga aktivitas mereka selesai secara efisien dan efektif gitu ya. Nah, kalau kita bicara kata manajemen, merupakan tadi bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tadi kan yang kita
bahas gitu ya di buku Robin itu ada 4 gitu ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Tapi sebenarnya ada banyak gitu ya, nanti kita bahas gitu ya, di slide selanjutnya gitu ya. Nah di sini ketika manajer melakukan manajemen gitu ya, jadi secara umum tadi sebuah kegiatan mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan kerja orang lain oleh seorang manajer sehingga kegiatan mereka, sehingga kegiatan karyawan gitu ya, orang-orang itu ya non manajerial dapat diselesaikan secara efisien dan efektif gitu ya. Nah, kalau kita bicara efisien dan efektif itu tidak lepas dari apa namanya? Kalau efisien itu terkait penggunaan sumber daya. Jadi di sini efisiensi mengacu pada mendapatkan output yang paling banyak dengan input yang minimal gitu ya. Manajer pasti akan berurusan dengan sumber daya yang langka, entah itu orang, uang, gitu, modal, dan peralatan. Dan dia ingin menggunakan sumber daya yang tadi sifatnya terbatas tadi secara efisien untuk mencapai tujuan. Itulah disebut dengan efisien. Sedangkan efektif seringkali digambarkan sebagai melakukan hal yang benar ya, yaitu melakukan aktivitas kerja yang akan menghasilkan pencapaian tujuan. Maka tadi kalau kita bandingkan, efisiensi berkaitan dengan cara menyelesaikan sesuatu dan efektif berkaitan dengan tujuan. Efisiensi tentang penggunaan sumber daya dan efektif tentang pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan yang tinggi. Kalau tentang efisiensi berarti dia penggunaan sumber dayanya sedikit, jadi residunya juga sedikit tapi outputnya gede gitu ya. Itulah yang kita butuh, efisien dan efektif gitu ya. Jadi kalau kita kita kaitkan dengan apa yang dilakukan manajer tadi ya, untuk melakukan efisien dan efektif, itu menurut Peter Drucker bilangnya efisiensi itu doing the right thing gitu ya, melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektif melakukan pekerjaan yang benar, doing things right. Efisiensi lebih berbicara tentang penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi, sedangkan efektif lebih kepada ketercapaian gitu ya. Attainment, tercapaian organisasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Itu tadi. Maka yang dilakukan manajer adalah melakukan manajemen. Melakukan manajemen apa? Dengan efisien dan efektif gitu ya. Nah, kita ke fungsi manajemen. Tadi kan yang dilakukan oleh manajer adalah melakukan manajemen. Ada 4 fungsi manajemen gitu ya. Yang di buku Robin itu disingkat planning, organizing, leading, dan controlling. Mungkin di beberapa teori sebelumnya gitu ya, ada banyak gitu ya. Ada planning, organizing, POAC, accounting, controlling. Nah di leading ini, di kepemimpinan ini, itu ada yang mengarahkan commanding gitu ya. Ada pembuatan staffing di situ. Itu satu garis linear gitu ya kalau di beberapa teori. Jadi pasti ada planning, ada organizing. Nah itu di situ ada accounting, leading, staffing gitu ya, commanding, directing, coordinating gitu ya, reporting gimana di situ. Nah baru yang terakhir adalah controlling, pengendalian gitu. Itulah. Jadi intinya sebenarnya ada 4, jadi planning, organizing, leading, dan controlling gitu ya. Nah kalau kita lihat dengan perencanaan itu planning gitu ya. Nah planning ini saat manajer terlibat dalam perencanaan, mereka akan menetapkan tujuannya, setting goal, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan itu dalam rangka mencapai tujuan. Nah itu ketika manajer terlibat dalam perencanaan. Ketika manajer mengatur gitu ya, mengatur sebuah pekerjaan, mengorganisasikan, mereka menentukan tugas apa yang harus dilakukan. Lalu siapa yang melakukan pekerjaan itu gitu ya. Bagaimana tugas dikelompokkan, lalu siapa melapor kepada siapa, kemudian di mana keputusan harus dibuat, itu merupakan fungsi dari organizing. Jadi manajer terlibat dalam
pengorganisasian, mengaturnya di situ, menentukan tugas, kepada siapa dia bertanggung jawab, terus siapa yang melakukan, itulah fungsi manajer dalam organisasi. Kemudian waktu leading gitu ya, bagaimana ketika manajer memotivasi bawahan gitu ya, gimana cara dia menyelesaikan konflik kelompok kerja, cara dia memimpin, gimana cara dia mempengaruhi individu atau tim saat mereka bekerja, bagaimana mereka manajer itu memilih komunikasi yang paling efektif ya, salurannya bagaimana mereka menangani masalah perilaku karyawan dengan cara apapun yang mereka pimpin, itu leading gitu ya. Jadi ketika kita melakukan leading gitu ya, fungsi leading tadi, fungsi memimpin tadi, itu manajer akan melakukan hal itu. Kepemimpinannya dia bagaimana caranya? Dia membantu menyelesaikan konflik, mempengaruhi individu supaya mereka bekerja. Bagaimana jalur komunikasi paling efektif yang dipilih, itu fungsi manajer. Manajer ketika dia akan melakukan fungsi leading. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Untuk memastikan tujuan tercapai dan pekerjaan dilakukan sebagaimana mestinya, manajer akan melakukan pemantauan, mengevaluasi kinerja, performa aktual dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan, tercapai enggak. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, adalah tugas manajer untuk mengembalikan pekerjaan ke jalurnya. Proses tadi pemantauan, perbandingan antara performa aktual dengan tujuan yang ditetapkan, dan langkah koreksi ini disebut dengan fungsi pengendalian. 4 fungsi tersebut itu untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan cara apa? Kayak tadi bilang kan, dengan cara efisien dan efektif. Itulah 4 fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang manajer begitu ya. Manajer akan bekerja dalam 4 fungsi manajemen itu. Nah, manajer itu ada berapa sih? Ada berapa tingkatan sih ya? Jadi tingkatan manajer gitu ya. Tingkatan manajer itu pada dasarnya ada 3 tingkatan. Tingkat awal pemula gitu ya. Kemudian tingkat menengah dan tingkat atas, top management. First line itu ya contoh kasih gitu ya, supervisor, kasubag gitu kalau di kantor. Middle ya misal manajer area, kepala bagian, kepala bidang. Sedangkan top misal CEO, direktur, presiden, itu top manager. Yang di bawah, paling bawah kan non managerial staffing, ini staff itu ya. First line dia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain yang tidak punya anak buah. Middle bertanggung jawab mengkoordinasi dan tadi ya, mengkoordinasi siapa tadi dan mengawasi pekerjaan manajer first line. Yang middle, sedangkan top dia bertanggung jawab membuat keputusan yang berdampak luas bagi organisasi. Dia membuat rencana, strategi, visi dari tujuan organisasi. Itu tugas top ya, top manajemen gitu ya. Di pada dasarnya dibagi jadi 3. Paling bawah first line, middle, dan top. Jadi pemula, menengah, dan manajer atas gitu ya. Nah, terdapat 3 jenis skill ya, manajemen skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, technical skill, human skill, dan conceptual skill. Nah, ini skill-skill ini nanti akan berbeda porsinya di tiap tingkatan manajer gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya. Nah, setiap manajer harus memiliki ketiga skill ini dengan tingkat kedalaman yang berbeda pada setiap tingkatan manajer. Technical skill ya otomatis tuh ya. Dia pengetahuan dan kemampuan pada bidang tertentu, khususnya dalam hal keterampilan melakukan pekerjaan yang sifatnya teknis. Human skill, kemampuan seorang manajer berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian conceptual skill gitu ya. Nah, di conceptual skill, kemampuan berpikir secara konseptual seorang manajer gitu ya. Cara pandang dia ke depan, visioner nggak nih seorang pemimpin, dan mampu mendefinisikan sesuatu yang abstrak atau rumit terkait hal-hal yang berhubungan dengan organisasi gitu ya. Nah, dia kan berhubungan konseptual dengan pencapaian tujuan, arah strategi itu gimana, visi misinya di situ, di conceptual skill. Nah, dalam tingkatan manajer tadi kedalamannya kan berbeda-beda. Kalau top manager
lebih banyak di conceptual skill. Middle manager, conceptual dan human technical, dia ya seimbang lah. Kemudian kalau di lower level manager, dia lebih ke sifatnya teknis gitu ya. Semakin tinggi tingkatan manager, semakin besar kemampuan konseptual yang harus dimiliki. Semakin rendah tingkatan manager, semakin besar kemampuan teknis yang harus dimiliki juga. Kemampuan interaksi dengan sesama, yaitu human skill, harus dimiliki pada semua tingkatan manajer dalam keadaan dengan kedalaman yang sedang gitu ya. Jadi semua sama itu. Presiden atau direktur utama dia banyak momen konseptual, skill konseptual. Sedangkan first line gitu ya, kasih gitu ya, dia lebih banyak hal teknis gitu ya. Bagaimana visinya sebagai perusahaan internasional ya, atau berkualitas internasional itu ya, punya qualified, international qualified itu ya, itu akan diterjemahkan oleh bagian manajer paling bawah itu teknisnya. Misal kita punya kamera, gimana bisa memfoto 2 kali foto, satu hitam putih satu terang gitu, itu mungkin secara teknis dia bisa. Itulah tugasnya seorang manajer tingkat bawah gitu ya. Atau misal kalau gimana sih cara supaya nggak macet, dia turun ke lapangan, gimana cara nggak macet ya, itu masih level bawah. Tapi kalau yang level atas menengah itu dia cari visinya supaya nggak macet, kita akan bangun jembatan gini, nanti arahnya ke sana, itu visinya nanti akan diterjemahkan oleh tingkat pelaksana gitu ya, atau manajer paling bawah. Teknisnya kayak bagaimana jembatannya ini ke bawah, flavor atau apa, underpass gitu misal gitu ya. Itu perlu dipikirkan tuh manajer tingkat bawah itu ya, cara teknis itu ya. Nah itu skill dari tingkatan manajer yang berbeda gitu ya. Selain itu ada juga skill-skill yang lain gitu ya, yang harus dimiliki oleh keterampilan manajerial yang penting gitu ya. Misal bagaimana seorang manajer memanage SDM-nya, memberikan komitmen, gimana dia dalam perubahan, kemudian dia tadi men-setting goal gitu ya, structuring work and getting things done gitu ya, kemudian gimana dia menggunakan tadi ya jaringan itu secara apa ya, sesuai tujuan ya, purposeful gitu ya. Kemudian bagaimana dia mengambil keputusan gitu ya, gimana strategi dan inovasi dia, gimana dia mengatur logistik dan teknologi, itu keterampilan manajerial yang penting gitu ya. Bahkan manajer-manajer sekarang lebih ke sifatnya lebih ke perubahan gitu ya, dia akan lebih ke customer gitu ya, customer lebih ke teknologi, fokus on customer, fokus on teknologi, kemana dia fokus on sosial media gitu ya. Karena manajer akan tadi dia akan fokus ke situ arahnya, fokus ke inovasi, fokus ke sustainability, mana keberlanjutan perusahaan ini gitu ya, fokus on employee gitu ya. Itu merupakan keterampilan yang harus difokuskan oleh seorang manajer gitu ya. Tidak hanya melulu tadi skill yang 3 itu, tapi keterampilan yang lain juga dibutuhkan gitu ya. Karena kan istilahnya ultimate management itu ya. Jadi dia punya kemampuan yang lengkap, komplit gitu ya. Itu diperlukan oleh seorang manajer dalam melakukan manajemen gitu ya. Nah, tantangan sebagai seorang manajer ini ya. Nah, tantangan sebagai seorang manajer, kan manajer gimana sih challenge untuk menjadi seorang manajer gitu ya. Nah, kalau kita lihat challengingnya gitu ya, tantangan seorang manajer, menjadi seorang manajer tidak lepas hanya dari penghargaan, reward ya, dan tantangan yang dihadapi. Namun perlu di highlight gitu ya, bahwa reward dan tantangan ini
Tidak hanya kalau reward nggak tidak sekedar materi gitu ya. Namun banyak hal yang bersifat kualitatif gitu ya. Kalau dilihat di sini do hard work gitu ya. Karena ya manajer tadi mungkin dalam manajer tingkat bawah gitu ya, skill-skill manajerial nggak dipakai, malah banyak skill-skill yang sifatnya clerical ya, nyusun laporan, urusan dengan birokrasi atau urusan masalah administrasi gitu ya. Nanti juga manajer tantangannya dia akan menghabiskan waktu misal di rapat itu ada banyak interupsi-interupsi, gimana dia harus menjelaskan, akhirnya apa ya, menghabiskan banyak waktu ya, waktu produktifnya berkurang karena dia lebih konsen ke hal-hal yang tadi ya, menjelaskan tadi. Lalu seringkali tadi manajer berhadapan dengan orang-orang yang punya kepribadian yang beda gitu ya. Tidak hanya staff, mungkin pimpinannya juga atau manajer lain di level sama gitu ya. Nah, tantangan-tantangan itu akan dihadapi oleh seorang manajer, apalagi dia kan harus mencampurkan antara pengetahuan, skill gitu ya, pengalaman pada kelompok yang berbeda gitu ya. Karena kesuksesan dia itu tergantung oleh kinerja orang lain gitu ya. Itu tantangannya. Nah, kalau dia bisa mengatasinya, dia pasti akan dapat reward. Reward tidak hanya berbentuk materi ya. Kalau nanti kita akan pelajari tentang kebutuhan manusia gitu ya. Salah satunya aktualisasi diri. Gimana dia dapat pengakuan di situ nanti. Pengakuan baik oleh organisasi atau pengakuan oleh orang lain. Oh, kinerja ini tercapai karenanya. Itu more than money gitu ya. Jadi dia lebih dari sekedar duit material gitu ya. Tapi tadi pengakuan dari sebuah organisasi itu bukan hal-hal yang mempengaruhi gitu ya bagi seorang manajer. Memang kompensasi yang menarik bentuk gaji maupun bonus itu eh, penting gitu ya. Tapi tadi pengakuan dan status dari organisasi dan masyarakat itu juga mempengaruhi dari skill dari seorang manajer gitu ya. Itulah tadi tantangan dan reward dari seorang manajer. Oke, terima kasih. Sehingga kalian tahu apa itu manajer gitu ya. Siapa itu manajer? Dia di mana sih? Ada di mana sih manajer itu? Pentingnya ngapain gitu ya? Adanya manajer. Maka kalian bisa eh, tahu siapa-siapa aja manajer yang ada di kantor kalian. Nah, itu kalian bisa mencontohkan itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.